Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sosiologi Hukum. Ini sebagai lanjutan daripada materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekali ini kita membahas tentang khusus yang pertama adalah problematika penegakan hukum di Indonesia. Ya, dan nanti paruh waktu kita akan bahas juga sebagaimana kita rancang, yaitu untuk bagaimana menulis sebuah karya ilmiah. Dalam hal ini terfokus kepada tugas-tugas akhir mata kuliah, sehingga nanti secara runtut, ya, secara terstruktur dengan rapi, tugas itu walaupun kita tidak melihat berapa jumlah halamannya, tetapi kita melihat seberapa kualitas yang saudara buat. Oke, berbicara penegakan hukum, ya, sudah barang tentu kita berbicara banyak hal. Paling tidak kita berbicara tentang beberapa pilar-pilar yang berkaitan terhadap penegakan hukum itu sendiri. Ya. Yang pertama, sebagaimana lazimnya, kalau kita berbicara penegakan hukum juga berbicara tentang peraturan perundang-undangannya. Berbicara tentang ketentuan atau norma-norma atau regulasi yang dibuat. Ya, sehingga bagaimana membuat peraturan perundangan itu dengan baik, tentunya akan membangun sebuah sistem pembuatan peraturan perundangan dengan kualitas yang tentunya tidak ansih melihat kepada alat atau peraturan perundangan itu sendiri, tetapi juga harus melihat bagaimana prosesnya sejak awal. Yaitu tentunya biasanya peraturan perundang itu lahir setelah adanya peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Sebelum lahirnya itu lahir peristiwa. Kalau di dalam Al-Quran itu ada namanya asbabun nuzul turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, sekarang asbabun nuzul turunnya peraturan perundang-undangan itu yang kita akan kaji nanti. Kemudian yang kedua adalah aparat penegak hukumnya. Jelas kalau berbicara tentang pilar aparat penegak hukum, bagian daripada aparat penegak hukumnya ini, kita akan juga mengkaji tentang, ya, siapa yang direkrut, ya, siapa yang direkrut dan siapa yang merekrut. Kalau kita berbicara secara sempit saja, aparat penegak hukum ini, okelah katakan, sebagaimana kita bahas terdahulu, ya saya katakan pancawangsa, kalau tidak caturwangsa. Jadi gini, saudara-saudara, ada aparat penegak hukum, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, ya, ada advokat, dan yang satu adalah ada Satpol PP. Kenapa saya cantumkan Satpol PP? Walaupun tidak lazim di beberapa kajian-kajian itu, tetapi saya melihat Satpol PP itu adalah kewajiban utamanya menegakkan suatu peraturan daerah atau perda.
Nah, saya katakan itu juga adalah bagian atau komponen dari pilar-pilar penegakan hukum. Ya, artinya bagian daripada aparat penegak hukum. Selain yang mungkin secara umum penegak hukum itu bisa juga dikatakan ASN dan bahkan seluruh masyarakat itu juga dikatakan penegak hukum. Tetapi yang punya kompetensi untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu, sebagaimana bahasa hukum yang dikatakan doing or not doing, melakukan dan atau tidak melakukan, dia berfungsi sebagai penegak hukum. Ya. Kemudian yang pilar ketiga adalah budaya hukum. Budaya hukum ini adalah budaya masyarakat hukum di sana. Nah, budaya ini sebenarnya bagian dari hukum sebagai suatu sistem. Sebenarnya ada 9, di antaranya ilmu hukum, masyarakat hukum, pendidikan hukum, budaya hukum termasuk di sana. Satu tidak ada dalam suatu sistem, berarti itu tidak dikatakan hukum sebagai suatu sistem. Oleh karena itu budaya hukum dalam masyarakat itu sangat penting, karena itu sangat menentukan. Bagaimanapun bagusnya peraturan perundangan, ya, bagaimana bagusnya aparat penegak hukum, tapi kalau budaya masyarakatnya yang tidak bagus, secara otomatis itu hukumnya pun insya Allah tidak bagus juga. Ya, karena budaya itu sangat menentukan. Oleh karena itu ada dua poin inti dalam penegakan hukum itu. Yang pertama, yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dia menentukan segala aktivitas penegakan hukum, segala karakteristik manusia, yaitu moralitas. Dan moralitas ini juga kalau kita mengkaji kepada filsafat hukum, dari mencari kebenaran ontologinya, ya, kemudian alat mencari kebenarannya atau epistemologinya, ada yang terakhir adalah aksiologisnya. Nah, disinilah moralitas yang dituntut. Untuk apa kajian-kajian dilakukan? Untuk apa materi dilakukan? Ya. Untuk apa ilmu kita pelajari? Kalau tidak mengarah kepada tujuannya yang berkelindan, akan ada semacam titik kulminasi pada moralitas. Ya. Nah, walaupun ada moral yang tinggi, moral yang mulia, yang baik sekali, kalau tidak ada komitmen, itu juga nonsen, ya, omong kosong saja. Paling-paling untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau ini orangnya moralnya tinggi, harus juga berkomitmen untuk penegakan suatu hukum di suatu tempat atau di suatu negara atau di suatu daerah atau suatu hukum tertentu. Ini saya pikir sebagai kajian pokok dalam problematika penegakan hukum. Kemudian tambah satu lagi, saudara-saudara, yaitu serana dan prasarana. Serana prasarana ini sangat penting, ya, sangat penting sekali. Ini khusus kalau saudara-saudara mengkaji lebih dalam, secara khusus perhatiannya yang dikaji oleh Profesor Surjono Sukanto. Jadi dari 3 peraturan perundangan, aparat penegak hukum, budaya masyarakat, 1 serana prasarana. Walaupun serana prasarana ini sesungguhnya hal-hal yang mungkin kalau dipikir itu tidak terlalu rumit, ya. Tetapi itu juga bisa mencederai rasa keadilan bagi masyarakat. Sebagai contoh, saudara-saudara. Sebagai contoh, kita memproses suatu tindak pidana yang lebih populis itu saya sering katakan yang berkaitan dengan
Panstrafrecht ya, peraturan ketentuan peraturan perundangan kitab undang-undang pidana yang pasal 362, 363 dan 366 seterusnya itu. Nah, kalau kita mengkaji tentang pencurian itu ya, maka kita harus juga memperhatikan latar belakang yang kenapa dia harus mencuri. Setelah kita mengkaji kenapa dia harus mencuri, prosesnya lama sekali dari penyidikan, kemudian ada BAP-nya, kemudian kalau pidana itu ada penuntutan, pemeriksaan di hakim di depan pengadilan, kemudian prosesnya juga kalau itu ada yang tidak puas dan lain-lain, dia menggunakan haknya, lembaga upaya hukum, banding kasasi dan sebagainya. Itu tidak sedikit waktu yang dipakai sampai kepada ingkrah, ketetapan hukum yang berkekuatan hukum yang tetap, sampai kepada terpidana. Lalu kemudian itu dieksekusi, dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, di sanalah saya katakan pentingnya sarana dan prasarana. Rasionalitas, rasio daripada berapa menempati lembaga pemasyarakatan di mana, tentunya harus rasionya harus masuk akal, jangan terlalu banyak isi di dalam. Kemudian yang kedua, bisa saja karena itu bangunannya rapuh, ketika digoyang-goyang pagarnya itu bisa patah gitu kan, serananya itu, fasilitasnya. Dicoba-coba untuk keluar kepalanya tunduk-tunduk begini, kemudian langsung wah ini bisa kabur ini. Nah, setelah kepalanya keluar tentu badannya juga keluar. Nah, dengan patahnya pagar seperti itu misalkan, maka kaburlah dia. Kaburnya seorang terpidana ini sungguh luar biasa, itu mencederai rasa keadilan. Padahal social cost-nya luar biasa, dari yang saya katakan tadi, penyelidikan, terus sidangnya berkali-kali, hakimnya juga menyidang, kemudian rapat menentukan keputusan dan sebagainya, itu sangat luar biasa panjangnya proses itu. Tambah lagi ada upaya hukum, sampai bertahun-tahun. Ya. Oleh karena itu, yang seperti itu, kalau sarana prasarananya ini tidak memadai, maka itu adalah bagian daripada pilar yang menentukan dari penegakan hukum. Jadi ada yang pertama peraturan perundangannya, yang kedua aparat penegak hukumnya, yang ketiga adalah budaya masyarakat, dan ketiga adalah budaya masyarakatnya. Oke. Dalam penegakan hukum ini sudah barang tentu kita memperhatikan beberapa hukum-hukum yang ada di dunia pada khususnya ya, yang dikembangkan oleh saudara-saudara kita di beberapa negara, dan kita mengenal beberapa hukum yang kita kaji. Yang sangat populis adalah yang dikaji oleh dua Philip ya, Philip Noni dan Philip Selznick ya, dengan modalitas berhukum yang lebih kepada responsif. Ya, jadi ada hukum responsif, ada hukum otonom, ada hukum yang lebih bagus nih, hukum responsif, hukum yang terakhir. Jadi kalau pada tataran yang pertama adalah represif, itu biasanya adalah dari kekerasan ke keadilan. Jadi menegakkan keadilan itu dengan kekerasan, tidak datang dari hati nurani. Ya, contoh saja, ada suatu master plan dari suatu kota atau penataan kota. Di sana mengatasi kaki lima yang sedang berjualan di trotoar, dan itu ada perdanya dengan rapi sekali, maka dikerahkanlah Satpol PP untuk mentertibkannya. Tapi karena
pedagang itu sudah mapan di situ, datang Satpol PP itu dengan alat-alat negaranya mengusir mereka, merusak dari warung-warungnya, dan kemudian dia tertib begitu kan. Nah, ini melalui kekerasan kekeadilan. Tetapi sebenarnya tidak harus seperti itu, ya. Hukum yang baik itu sesungguhnya tidak perlu banyak perintah-perintah, ya, apalagi hukum yang level responsif gitu kan. Jadi masyarakat sudah mencintai, tahu sendiri dia harus melakukan apa. Makanya pemerintahan yang baik itu justru pemerintahan yang paling sedikit memerintah. Mungkin kita bisa ilustrasikan kita di dalam rumah tangga misalkan saja. Kita punya anak yang sudah paham betul dengan tugas-tugasnya. Tidak perlu disuruh-suruh lagi, oh kamu harus merapikan itu, merapikan. Dia sudah mikir sendiri. Jadi pattern instruksinya sudah secara automatically langsung mengerjakan sesuatu. Nah, begitu juga di negara hukum yang responsif itu, ya. Jadi pemerintahan yang baik ada pemerintahan yang paling sedikit memerintah. Lalu kemudian saya mencoba membahas tentang struktur kekerasan penegakan hukum. Mungkin dari level yang pertama tadi, dari menegakkan keadilan itu melalui kekerasan. Jadi di sini ada tiga struktur yang akan saya bangun. Ya, pertama, kekerasan penegakan hukum atas nama negara untuk kepentingan individu atau kelompok. Jadi ini yang tidak baik. Kekerasan penegakan hukum atas nama negara, tetapi justru sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan individu atau kepentingan keluarganya. Ya, kemudian yang kedua, termasuk aras kekerasan penegakan hukum yang represif itu, yang kedua adalah kekerasan penegakan hukum untuk dan atas nama negara demi ketertiban dan keteraturan negara. Nah, ini yang bagus. Jadi kekerasan penegakan hukum atas nama negara untuk kepentingan negara atau masyarakatnya. Karena apa? Kalau suatu peristiwa hukum atau suatu kekerasan sudah dilakukan negosiasi juga tidak mempan, kemudian dihadirkan juga secara perdamaian, dialog dan lain, tidak mempan dan itu akan membahayakan, dilakukan tindakan-tindakan lain juga tidak mempan, maka negara berhak untuk melakukan kekerasan untuk menghentikan kekerasan. Sepanjang cara-cara lain tidak ditemukan. Ya boleh, sepanjang cara-cara lain tidak ditemukan. Ya. Kemudian struktur ketiga adalah kekerasan yang dilakukan masyarakat kelas bawah dan yang tidak berdaya, yang tidak ada akses untuk melakukan kritik secara prosedur, maka protes dengan cara kekerasan fisik dan komunal. Artinya masyarakat secara prosedural sudah melakukan sesuatu, diajak audensi, kemudian juga ada surat, kemudian ada semacam macam-macam dilakukan secara prosedural, juga tidak mempan. Nah, jangan heran, ya, ada dalam teori konflik itu, ya, kalau diurus secara surat menyurat tidak mempan, berbicara juga tidak mempan, maka tangannya yang akan berbicara. Maka itulah yang sering terjadi amuk massa. Kita berapa kasus yang kita lihat, ada yang
seorang hakim dilempar dengan telur busuk misalkan saja. Atau ada juga sebuah kantor penegak hukum yang dibakar. Ada juga maling dibakar hidup-hidup dan sebagainya. Ini barangkali distrust, ya. Artinya timbul ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Lebih luas lagi kepada sistem hukum di suatu negara. Ya. Kemudian saudara-saudara yang saya hormati, kalau kita klasifikasikan tentang proses akumulasi psikologis konflik dalam berhukum itu macam-macam, ya. Silakan mungkin saudara baca dalam materi yang pernah saya kirimkan dalam PowerPoint itu, juga ada beberapa literatur, ya. Baca juga bukunya William Hendrick yang berjudul How to Manage Conflict, bagaimana mengelola konflik. Maka dia menjadikan stratifikasi stadium, ya. Stadium 1, stadium 2, stadium 3 dan seterusnya. Ada karena problematika penegakan hukumnya yang sangat krusial, yang sangat rumit sekali, complicated, ya, sehingga ada konflik stadium 1 yang sering mungkin biasa hari-hari, yang tidak terlalu kentara, ya. Kemudian stadium 2 bisa saja sudah saling mengintervensi, saling menarget, ya. Kemudian stadium 3 itu sudah ada korban. Nah, sebenarnya para penegak hukum, ya, saudara-saudara, sebelum stadium lanjut itu dia sudah bisa mapping, ya, mempetakan kira-kira potensi konfliknya di mana. Kira-kira keterlibatan atau peran suatu hukum itu seperti apa. Ya. Karena hukum adalah untuk mengatur suatu keteraturan atau mengatur aktivitas dalam suatu komunitas, dalam suatu masyarakat. Karena hukum harusnya, ya, doing or not doing, melakukan dan atau tidak melakukan dengan hukum itu harus dalam situasi berhukum. Oleh karena itu, untuk lebih bagusnya sebenarnya belum sampai ke stadium lanjut itu, stadium awal sudah kita bisa baca, sehingga dengan demikian kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak harus represif, ya. Ya mungkin saja ada kaitannya pembuatan hukum yang tidak prosedural, pembuatan hukum yang tidak sesuai kaidah-kaidah pembuatan hukumnya. Jadi pembuatan hukum itu supaya ditaati oleh masyarakat, maka pembuatan hukum itu harus juga memenuhi ekspektasi masyarakat. Ya, kebetulan saya sudah kurang lebih 9 tahun menjadi tim di dalam pembuatan peraturan daerah di tempat saya. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan sepanjang, ya, secara pelan-pelan kita harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Jadi pembuatan peraturan perundangan yang lebih penting sesungguhnya bukan peraturan perundangannya itu, kita menyusun naskah akademiknya itu yang penting. Sehingga naskah akademik itu kan seperti karya-karya ilmiah yang dibuat di beberapa akademisi di beberapa kampus itu. Jadi ada riset, ada kemudian timnya itu mengidentifikasi persoalannya, kemudian juga menghadirkan pakar-pakar sesuai dengan bidangnya. Misalkan saja berbicara tentang hukum kesehatan, itu harus terlibat para dokter, para medis, ya. Berbicara tentang hukum perikanan, harus
harus juga mengundang pakar-pakar perikanan dan lain-lain. Kehutanan juga mengundang para pakar-pakar kehutanan. Sehingga representatif membuat peraturannya itu. Kehadiran law is a tool, alat tadi, kehadiran alat itu sebagai merekayasa suatu masyarakat, dia itu sudah representatif. Sehingga ketika itu sudah diundangkan masuk ke dalam lembaran negara, di dalam Stadblad itu, kemudian itu diundangkan, maka bisa kita mengatakan ya, barang siapa saja, ya, apakah itu jauh di hutan belantara, apakah itu mereka belum lahir dan sebagainya, itu sudah dianggap mengetahui peraturan perundangan itu. Maka wajib dia mentaatinya. Dengan demikian, maka peraturan perundangan itu sangat fungsional, ya. Maka dengan demikian juga tercapailah apa yang kita katakan tadi, hukum yang responsif. Oke. Mungkin sekedar stressing sebagai miniatur proses peraturan perundangan ya, atau hukum yang ideal itu. Yang pertama sekali ya, orang mungkin jarang berpikir ke sana. Yang pertama sekali, cikal bakal ya, kita harus membekali para anak bangsa ini dengan pendidikan moral yang bagus. Kalau dulu ada pendidikan Pancasila dari SD, SMP, SMA, bahkan ada P4 ya. Ada 80 jam, 120 jam dan sebagainya. Nah, sekarang tidak ada lagi. Kalau bisa dihidupkan itu sangat bagus ya. Sangat bagus, tapi juga melalui evaluasi dulu. Jadi jangan digeneralisir bahwa P4 dulu itu jelek kemudian tidak boleh dihidup. Jangan. Maka kalau itu kita ambil yang baik-baiknya, kita transform, kita modifikasi, kita sesuaikan dengan perkembangan masyarakat sekarang, saya pikir bagus. Jadi sejak dini anak-anak bangsa sudah dibekali moral Pancasila. Moral Pancasila karena di atas segala hukum yang ada di negara kita ini adalah ground normnya adalah Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian yang kedua adalah kita memperhatikan juga stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu tentunya berjenjang-jenjang ya, dan ada masyarakat yang homogen, ada yang heterogen, ada yang upper class, middle class dan low class. Ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Ada kelas atas, kelas atas menengah, atau kelas atas bawah. Ada kelas menengah atas, kelas menengah, ada kelas menengah bawah, ada kelas bawah atas, kelas bawah menengah, ada kelas bawah bawah. Nah, ini kan sesuai dengan stratifikasinya. Maka setiap stratifikasi itu maka lain pula karakteristik hukumnya. Makanya itu mengambil atau membuat peraturan perundangan yang saya katakan pilar yang pertama tadi harus menjangkau dari semua lapisan masyarakat itu. Karena hukum itu kalau sudah dibuat, dia dihukumkan ya, produk hukumnya itu untuk siapa? Untuk apa? Dan untuk orang-orang yang tidak semuanya berlogika tinggi. Bisa saja untuk para nelayan, para ibu rumah tangga, para petani, ya, anak jalanan dan sebagainya. Makanya hukum itu, menurut teori pembuatan hukum, tidak boleh bahasanya terlalu tinggi. Jadi bahasanya sederhana, mudah dicerna, ya. Kalau bahasanya tinggi, siapa yang mau membacanya kalau masyarakat juga tidak tahu bahasa itu? Sehingga dengan demikian kalau tidak memahami itu, ya otomatis dia tidak akan juga mentaatinya. Oleh karena itu, membuat hukum itu tidak gampang. Makanya peraturan perundangan Undang-Undang Nomor 12 2011 ya
hasil amandemennya itu pada pasal 7 ayat 1 itu dihapus peraturan desa di situ. Karena namanya peraturan desa, Perdes itu harus mengacu kepada pasal 5 Undang-Undang 12 2011, harus sinkron, harus kebenaran universal, harus bisa digeneralisir, membuatnya juga harus terbuka, dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu dan lain-lainnya. Nah, sementara di desa tidak ada sumber daya manusia yang bisa membuat seperti itu, kecuali mungkin guru-guru SD yang mungkin dia juga bukan mengkaji tentang hukum, ya. Oleh karena itu secara sosiologis, kalau saya sepakat tidak perlu ada perdes. Tapi jangan khawatir saudara-saudara, para mahasiswa sekalian, ada gantinya pasal 8 ayat 1, sehingga kepala desa itu berhak membuat ketetapan tidak seperti peraturan desa. Ketetapannya itu ambil kertas, langsung dibuat, ada poinnya. Tapi juga memperhatikan tentang urutan-urutannya, bahwa peraturan yang rendah tidak boleh bertentangan peraturan yang lebih tinggi di atas. Karena di atas sekali itu dasar yang paling disebut ground norm. Ya, begitu kata pakar hukum Hans Kelsen, hukum murni yang sering dikaji oleh para penstudi hukum. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus menggairahkan kepada masyarakat untuk bagaimana dari SMP, SD, SMA, apalagi perguruan tinggi, bagaimana caranya agar hari-hari kita itu mencoba menulis tentang hukum, mempraktekkan tentang hukum, ada simulasi tentang hukum dan sebagainya, sehingga dengan demikian terbiasa, sejak kecil sudah digairahkan. Terutama sekali para saudara-saudara kita yang mengelola perguruan tinggi, ya, kami mohon dengan segala hormat mungkin digalakkanlah ini penelitian atau riset tentang hukum ini, terutama menggalakkan tentunya dengan biaya yang cukup, dana yang cukup, dengan SDM yang cukup, sehingga kita akan melahirkan hukum kita. Karena hukum kita di sini terutama hukum pidana, ya, kita tahu semua hukum pidana itu belum berhasil sampai sekarang, ya, tetap memakai hukum yang peninggalan kolonial, ya, Strafrecht itu, termasuk juga hukum perdata di dalam Borgerlijk Wetboek. Jadi kalau bisa itu kita tingkatkanlah dana-dana untuk riset tentang hukum itu, ya. Kemudian juga zaman komputerisasi sekarang, zaman informatika, teknologi informatika ini, kita apalagi zaman sekarang kita diserang wabah atau corona ini, virus COVID-19 ini, luar biasa, sehingga kita melakukan suatu akselerasi perkuliahan dengan online, dengan kelas-kelas jauh, begitu kan, seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, dengan demikian di dalam komputerisasi juga, kalau bisa kita tegakkan peraturan perundangan dengan melakukan semacam kebiasaan-kebiasaan dengan teknik-teknik informatika itu. Kemudian juga harus ada semangat penegakan hukum antar warga, ya. Dan juga tidak kalah pentingnya ada semacam kita harus membuat semacam kelompok diskusi hukum. Kalau dulu masih zaman Departemen Penerangan, ya, Departemen Penerangan itu ada dulu Kadarkum, masyarakat kadar hukum. Jadi menyiarkan tentang bagaimana berhukum di Indonesia. Tapi dulu kita juga mengkritisi, ya, jangan menyuarakan kebaikannya saja gitu loh. Jadi seperti corong kebaikan saja, padahal keburukan negara ini juga punya kita, kebaikan juga punya kita. Jadi kita buka saja gitu. Semakin terlihat korengnya, kita akan bisa memperbaikinya. Kalau kita tidak melihat korengnya, tidak akan bisa memperbaiki. Kita akan menghadirkan dokter spesialis yang bagus gitu kan. Tapi kalau tidak tahu gimana? Jadi menurut saya itu juga termasuk transparansi, sehingga segala persoalan
kalau kita mengetahui, kita akan gampang untuk mengobatnya. Terutama ya, tidak semua masyarakat mengetahui yang secara keseluruhan. Mungkin perlu kasus-kasus tertentu ya, borok-borok tertentu diketahui oleh penegak hukum yang berkompetensi ya, sehingga dengan demikian segala penyakit-penyakit bangsa kita, penyakit negara ini dengan secara mudah bisa kita mengobatinya ya. Kemudian juga penerapan hukum harus humanistik. Humanistik itu beberapa buku saya tulis ya, termasuk juga di dalam buku saya Restoratif Justice juga, termasuk juga ada dasar-dasar sosiologi hukum dan lain-lain. Saya mencoba membangun hukum itu yang humanistik gitu. Tidak perlu dengan kekerasan untuk merubah sikap seseorang. Ya, mungkin menerapkan undang-undang lalu lintas, saya beberapa kota di beberapa tempat di negara kita ini ada juga polisi lalu lintasnya itu sambil bernyanyi ria, berjoget ria, dia mengawal lampu merah. Itu bagus. Artinya hukum yang responsif, kita itu menikmati hukum itu adalah kesedapan hidup, begitu kan? Sehingga dengan demikian seberat apapun persoalannya, kalau kita hadapi dengan senyum, dengan sabar, dengan humanistik, insya Allah negara ini pelan-pelan akan cepat pulih, terutama dalam kasus bencana wabah COVID-19 ini. Ya. Kemudian secara keseluruhan mungkin ya bisa kita katakan dari proses awal tadi saya katakan penegakan hukum dari beberapa komponen, maka kita harus juga mengevaluasi. Jadi satu satuan kerja hukum terakhirnya dievaluasi. Misalkan setiap tahun kita mempunyai proyek pembuatan peraturan. Setiap tahun ada masuk beberapa draft di Prolegnas. Ya, program legislasi nasional di Jakarta. Termasuk juga saya beberapa tahun yang lalu di region Kalimantan mendraft undang-undang adat. Tapi sampai hari ini penerapan dari pasal 18B itu yang antara lain diktumnya bahwa ini diatur oleh undang-undang. Undang-undangnya yang kami draft sampai sekarang masih belum clear ya, kita tunggu saja. Dan saya kira itu untuk sekilas mendahului perkuliahan kita dalam hal subtema problematika penegakan hukum di Indonesia ya, khusus pada mata kuliah sosiologi hukum. Oke. Untuk berikutnya kita buka tanya jawab ya, silakan kita saling berdiskusi, barangkali kita saling bersinergi antara kita, semoga ada hikmahnya ya dalam suasana COVID-19 ini. Kita juga tidak terhalang untuk selalu berinovasi untuk menggali ilmu pengetahuan dengan cara-cara yang kita bisa lakukan. Oke, sekira cukup sekian. Silakan kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.